Hikmah yang ke-140 dan 141, 142 daripada Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, Al-mu'minu idza mudiha istahya minallah ayyusna alaih biwasfin la yashhaduhu min nafsih. Ajhalun nas man taraka yakina ma indah li dhanni ma indan nas. Idza utlika as-sana 'alaika wa lasta bi ahlin fa'asni bima huwa ahluh. Yang artinya bermula seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, apabila dia dipuji, apabila dia disanjung, maka dia malu terhadap Allah, bahwa dia dipuji dengan sifat yang tidak ia saksikan sifat itu daripada dirinya. Orang memuji kita ini baik, nah, sedangkan kita kadang melihat ada kebaikan pada diri kita, nah maka kita hendaknya malu kepada Allah. Kita dikatakan orang saleh, kita dikatakan orang adil, padahal kita kadang melihat sifat itu ada pada diri kita, maka hendaknya kita malu kepada Allah. Bermula paling jahil manusia, orang yang meninggalkan yakinnya sesuatu di sisinya karena sangkaan sesuatu di sisi manusia. Kita mengetahui bahwa diri kita ini belum baik. Nah, kita mengetahui diri kita ini belum saleh. Nah, dan itu kita yakin. Karena diri kita yang tahu, kita yakin bahwa diri kita ini belum saleh. Sedangkan orang-orang hanya menyangka kita ini saleh. Nah, sangatlah kita bodoh, sangat jahil kalau kita mempercayai sangkaan orang kita ini saleh, padahal kita yakin bahwa diri kita ini belum saleh. Nah, itu artinya. Misalnya kita tahu, yakin bahwa kita ini ada diisi duit 5.000. Kenapa yakin? Kita tahu duit kita di kantong cuma ada 5.000. Orang menyangka, jadi orang pian tuh pasti bisa duit 1 juta. Orang tuh menyangka aja, nang tahu bujur tuh kita. Nah, kalau kita gembira dengan apa yang dikatakan orang, gembira, kita percaya, berarti kita bodoh. Yang tahu itu kita. Yang yakin itu kita, bahwa kita ada punya uang 5.000 rupiah. Orang tuanya menyangka-nyangka aja kita punya uang 1 juta, kita punya duit 100.000, itu sangkaan orang. Keyakinan kita, sepengetahuan kita punya 5.000. Nah, kalau kita memegang sangkaan orang, meninggalkan keyakinan kita, berarti itu satu kebodohan pada diri kita. Apabila dilafazkan pujian atas engkau, diucapkan pujian atas engkau, sedangkan engkau tidaklah ahli pujian itu, sedangkan engkau tidak berhak pujian itu, maka pujilah dengan sesuatu yang dia ahlinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipuji dengan sesuatu padahal kita tidak punya sesuatu. Pujilah yang punya sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, pian ini orang saleh, pian ini orang baik. Kita tahu kita ini kada saleh ada. Nah, pujilah Allah. Kita jawab alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji itu bagi Allah, bukan bagi diriku. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'minul mamduh idza wajada nafsah ala naqidi ma yazunnuhul madih fala budda ayyakuna ashadda haya'an minallahi ta'ala li'annahu ya'lam annahu binaqidi ma yamdahuhu bih
walakinna Allah tafaddala alaihi bisatri uyubih fakhafiyat anil madihi hakikatu amrihi minan naqaisi wal uyub. Bermula orang beriman apabila dipuji. Orang beriman yang dipuji, orang beriman yang disanjung. Apabila dia mendapati dirinya berlawanan akan sesuatu yang menyangkanya oleh orang yang memuji. Orang memuji kita ini baik. Sedangkan kita merasa bujur diri kita ini belum baik. Masih ada riya, masih ada sombong, masih ada minta hormati, masih ada minta muliakan. Kan sifat-sifat kotor tuh. Kita tahu diri kita ada itu. Orang memuji kita, kita orang baik. Maka tidak boleh tidak bahwa adalah dia sangat malu daripada Allah Ta'ala. Malu, supan lawan Allah. Karena Allah tahu bahwa itu berlawanan. Sesuatu yang memuji dia akan dia dengan pujian itu. Allah tahu itu ada bujur. Allah tahu itu sifat belum ada pada dirinya. Dan tetapi Allah memberikan anugerah atasnya dengan menutupi aibnya. Maka tersembunyilah dari orang yang memuji hakikat perkaranya daripada kekurangan-kekurangan dan keaiban-keaiban. Kenapa orang itu memuji kita? Karena Allah menutupi aib kita. Nah, sehingga kada terlihat oleh yang memuji kita itu punya aib. Kada terlihat bahwa kita punya aib. Kaifa la yashtaddu haya'uhu minallahi ta'ala idh yamdahuhu an-nas wa qad kana al-ahra bihi ayyuzam. Bagaimana dia tidak bersangatan malu terhadap Allah ketika memuji akan dia oleh manusia, padahal yang semestinya dengannya itu bahwa dicela. Kayak apa kita kada malu lawan Allah? Kita ini mestinya dicela, mestinya dicaci. Tapi ada orang yang memuji kita. Wa huwa ya'lamu, dan dia meyakini annallaha yuraqibuh, Allah itu mengintainya. Wa ya'lamu khafaya amrih, Allah tahu yang halus-halus perkaranya. Wa hakikata halih, Allah tahu hakikat keadaannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fala budda 'alal mu'min al-mamduhi idza wajada nafsahu 'ala naqidi ma yazunnuhu al-madih. Maka tidak boleh tidak. Artinya wajib nih. Kalau hendak selamat. Atas orang yang beriman yang dipuji, bila dia mendapati dirinya berlawanan dengan pujian, pertama, ayyakuna hayyam minallahi ta'ala, bahwa dia malu kepada Allah. Yang kedua, wa ayyakuna mulhiran karahatal madhi 'alal madih, bahwa dia menampakkan ketidaksukaan pujian atas orang yang memuji. Kita nampakkan ketidaksukaan kita terhadap pujian itu. Yang ketiga, wa alla yafrah bih, tidak gembira dengan demikian. Kada suka. Yang keempat, wa ayyusni 'ala Allah alladzi satara uyubah, bahwa dia memuji atas Allah yang menutupi aibnya itu. Jadi ada 4 di sini yang dilakukan kalau kita dipuji, disanjung oleh orang dengan sanjungan yang itu tidak ada pada diri kita. Nah, supaya kita selamat. Dipadahkan orang, oh pian ini untung, pian ini sudah jadi orang salih, pian ini sudah jadi orang baik. Padahal kada bujur baik itu, Bang.
Yang baik juga kadang-kadang juga baiknya. Tergantung angin juga. Nang memuji ini kada tahu pang itu. Dikiranya baik belalawasan nih. Nah jadi bila macam itu kita pertama kesupan lawan Allah. Allah tahu pang sebujurnya seorang ini siapa. Supan lawan Allah. Nang kedua bantah pujian itu. Bantah. Kada bujur. Jangan muji aku jam itu nah. Itu kada bujur. Jangan gembira. Dan pujilah Allah subhanahu wa ta'ala yang menutupi kekurangan dan aib ini. Para muhibbin rahimakumullah. Dalam urusan puji memuji ini, Imam Al-Ghazali menyebutkan wal madhu yadkhuluhu sittu afat. Dalam perkara puji memuji itu, di situ ada masuk 6 bahaya. 6 bahaya. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali menyebutkan perkara memuji ini termasuk min afatil lisan. Termasuk bahayanya lisan. Arba'un fil madih wasnatani fil mamduh. Ada 4 bahaya bagi orang yang memuji. Ada 2 bahaya bagi orang yang dipuji. Jadi artinya kalau kita hendak tahu mana baiknya memuji lawan kada memuji, lebih baik kada memuji, tapi jangan mencela. Lebih baik kada memuji. Karena pada dasarnya memuji itu banyak bahaya. Memuji itu bisa baik, bisa berpahala, banyak syarat-syaratnya. Banyak syarat-syaratnya. Lain hal kita memuji Allah, nah itu satu kewajiban kita. Kita memuji Rasulullah, itu sudah sunnah Allah. Dalam Al-Quran Allah pun memuji Rasulullah. Ini antara kita, sama-sama kita. Ammal madih, adapun orang yang memuji itu, pal'ula, yang pertama bahayanya, annahu qad yufritu, terkadang kaliwatan. Terkadang kaliwatan. Wah si itu baik benar, itu sudah liwat nih tuh. Sudah liwat. Adil banget nih tuh orangnya, itu sudah liwat dah. Annahu qad yufritu, terkadang dia melewati batas. Fayantahi ma'al ifrat ilal kadzib, ujungnya jadi dusta. Itu bahayanya memuji. Kaliwatan pujian itu. As-saniyatu, yang kedua, annahu qad yadkhuluhu riya fa innahu bil madhi muzhirun lil hub wa qad la yakunu mudmiran lah. Terkadang memuji itu bisa dimasuki riya. Nah, memuji itu bisa dimasuki riya. Baik yang dipuji itu orang biasa atau yang dipuji itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memuji ini bisa riya. Di mana riyanya? Seolah-olah dia memuji itu mencintai, padahal di hatinya belum tentu mencintai. Nah, itu riyanya. Di situ ada nifaknya, ada kemunafikan. Kita memuji seseorang, hendak cari nama benar aja. Dalam hati padahal kada katuju kada. Hendak ada dipuji, kita ngalih. Itu rajin puji-pujian anak buah lawan atasan. Hendak ada dipuji, bisa dipindahnya kemana ke seorang ini nih. Jadi kepada bapak kita yang bijaksana, mana bijaksana? Kalau dipuji, ngalih ini urusannya nih. Nah, jadi itu bahayanya.
Jadi menampakkan kecintaan tapi menyimpan sebaliknya. As-salisah yang ketiga, annahu qad yaqul ma la yatahaqqaquhu wa la sabila ilal ittila' alaih. Orang yang memuji itu terkadang mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu pasti. Sedangkan tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Contohnya, wah, si Din tuh bersih hatinya. Mana tahu hati orang? Kawalah kita mengetahui hati orang tuh kawalah. Oh, si Din tuh ikhlas orangnya. Ikhlas tuh perkara hati, mana tahu. Dan tidak ada jalan untuk mengetahui itu kecuali Allah. Jadi kita memuji, oh si Din tuh ikhlas. Itu kada boleh. Kada boleh. Nang dipuji pun kada boleh suka. Kada boleh itu. Karena kita kada tahu sebujurnya. Ar-rabi'ah yang keempat, annahu qad yafrahul mamduh wa huwa zalimun aw fasik. Wa dzalik ghairu jaiz. Terkadang orang yang dipuji ini orangnya padahal zalim. Padahal orangnya fasik sebujurnya di sisi Allah. Dan itu tidak boleh. Nah, kita memuji seseorang dengan satu pujian, itu orang baik, itu orang salih, itu orang bersih. Padahal orang ini di sisi Allah zalim. Di sisi Allah orang ini fasik. Nah, itu satu dosa yang berat bagi kita. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala yaghdabu idza mudihal fasik." Allah Ta'ala itu marah bila ada orang fasik dipuji-puji. Disanjung-sanjung. Dalam riwayat lain mengatakan Allah itu marah bila orang fasik, orang zalim didoakan panjang umur. Orang tuh sudah jelas kezalimannya, kefasikannya, didoakan pas ulang tahun panjang umurnya. Nah, berarti dia ingin Allah makin banyak dimaksiati. Dia ingin Allah itu selalu dimaksiati. Jadi kada boleh mendoakan orang fasik itu panjang umur, kada boleh. Nah, hendak mendoakan dia doakan agar dia dapat hidayah, dapat petunjuk. Nah, itu 4 perkara bahayanya orang yang memuji. 1, kaliwatan. Yang kedua, bisa ria. Yang ketiga, kada tahu pasti pujian itu bujur kadanya. Yang keempat, siapa tahu yang dipuji itu orang zalim atau orang fasik. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ammal mamduh fayadurruhu min wajhain. Orang yang dipuji itu ada 2 macam bahayanya. Yang dipuji ini 2 macam bahayanya. Ahaduhuma, salah satunya, annahu yuhditsu kibrahu wa i'jaba. Ini orang begitu dipuji timbul dalam dirinya kesombongan atau ujub. Nah, kita puji, kita sanjung, akhirnya dia sombong, akhirnya dia ujub gara-gara kita yang memuji ini. Wasani yang kedua, annahu idza usniya farihabih wa fatara wa radiya an nafsih. Yang kedua, orang yang dipuji ini bahayanya bila dipuji dia gembira dengannya, dia menjadi lemah untuk memperbaiki dirinya dan dia ridha dengan nafsunya. Orang sudah banyak memuji, di mana-mana orang menyanjung, kita orang baik, kita orang saleh. Nah, itu bisa membuat kita lemah untuk beribadah karena orang sudah menyanjung. Orang sudah memuji kita orang saleh. Lalu beribadah kita bisa lemah. Nah, bisa jadi malas karena sanjungan-sanjungan itu. Nah, itu bahayanya bagi orang yang dipuji tadi. Fa in salimal madhu an hadhil afat fi haqqil madih wal mamduh lam yakun bihi ba'sun barubbama kana manduban ilaih. Apabila selamat puji-pujian dari ini bahaya, baik pada yang memuji atau yang dipuji, maka tidak adalah sesuatu yang jahat dengan pujian. Bahkan kadang-kadang hukumnya sunat. Kalau kita yakin
bahwa yang memuji itu selamat dari bahaya yang 4 tadi, yang dipuji ini pun selamat dari bahaya yang 2 macam tadi, memuji itu bisa jadi sunat. Bisa jadi berpahala memuji itu. Walidzalik, oleh karena demikian, asna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sahabah. Disitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau memuji sahabat-sahabat beliau. Sidin puji si fulan, sidin puji si fulan. Karena Nabi kita memuji, jelas beliau kada akan dapat bahaya-bahaya yang 4 tadi. Dan sidin pun tahu yang dipuji ini kada akan dapat bahaya yang 2 macam itu. Nah, maka pujian ini jadi satu kebaikan, jadi pahala. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajah." Nah, ujar Nabi, andai kata ditimbang imannya Abu Bakar Siddiq dengan iman seluruh alam, niscaya menang imannya Abu Bakar. Ini pujian yang sangat luar biasa bagi Abu Bakar Siddiq. Nabi memuji karena beliau tahu. Nah, beliau tahu pasti bahwa iman Abu Bakar memang lebih hebat daripada alam seluruhnya. Sidin tahu pasti. Beliau diberi Allah pengetahuan untuk itu. Kalau kita kada kalau menyambat itu si A imannya lebih kuat pada si B, nah kita kada tahu itu. Karena kita kada ada wahyu. Nabi itu dari wahyu Allah menyatakan bahwa iman Abu Bakar jikalau ditimbang dengan iman seluruh alam, menang iman Abu Bakar. Jadi Nabi itu memang benar demikian. Nah, dan Abu Bakar itu begitu dipuji tambah tawadhu, bukan tambah sombong. Abu Bakar begitu dipuji tambah tawadhu dan tambah rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pujian ini menjadi pahala. Nah, itu pun berlaku juga kepada kita. Misal kita ada melihat orang yang selalu sembahyang duha, atau selalu sembahyang berjamaah. Lalu kita puji, untung pian ni kawataru sembahyang berjamaah. Nah, memang kenyataannya demikian. Dan kita puji itu bukan ria dan kada melampau batas. Memang kenyataan demikian. Nah, si dinang dipuji ini pulang mendengar pujian itu kada sombong, kada malas jadinya. Nah, pujian seperti itu menjadi pahala kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi pada dasarnya puji itu memuji kawan, memuji orang yang sesama kita itu pada dasarnya tidak baik. Itu dasarnya. Bisa jadi baik kalau selamat dari penyakit-penyakit, selamat dari bahaya-bahaya tadi. Nah, oleh karena demikian itu lebih baik kada memuji. Lebih baik kada memuji, pasti selamat. Kalau kita kada memuji, kada bakal berdosa. Kita kada memuji, kada bakal makruh. Jadi lebih baik kada memuji. Kalau memang hendak memuji juga lawan kawan, memuji dengan siapa, nah maka periksa dahulu, adakah penyakit yang 6 tadi atau kada ada penyakitnya. Kalau sudah kada ada penyakitnya, silahkan puji. Nah, maka itu akan mendatangkan pahala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-143. Hikmah yang ke-143 dari Al-Hikamil Athaiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Az-zuhadu idza mudihu inkabadu li syuhudihim as-sana'a minal khalq. Wal 'arifun idza mudihu imbasatu li syuhudihim dzalik minal malikil haqq. Yang artinya bermula orang-orang yang zuhud, orang-orang yang ahli ibadat, apabila mereka itu dipuji, disanjung,
maka mereka itu inkabadu, sempit dada mereka. Karena mereka melihat pujian itu daripada makhluk. Sedangkan orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, orang-orang arifun, mereka itu apabila dipuji, disanjung, mereka itu terbuka hatinya, lapang hatinya. Karena mereka menyaksikan yang demikian itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini bagian akhir daripada perkara puji memuji. Ada 4 hikmah yang berkaitan dengan pujian ini. An-nasu fil madhi wal dhammi ala 4 aqsam. Al-awamul juhal wal ubaduz zuhad wal muridun as-salikun wal arifun al-wasilun. Bermula manusia dalam menyikapi pujian, celaan, terbagi 4 golongan. Yang pertama, golongan orang-orang awam yang jahil. Golongan orang-orang awam yang jahil. Yang kedua, golongan orang-orang ahli ibadat. Yang ketiga, golongan orang-orang muridun as-salikun. Yang keempat, wal arifun al-wasilun, golongan orang-orang yang sudah ma'rifat, yang sampai ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ammal awamul jahilun, adapun orang-orang awam yang jahil, orang-orang banyak yang jahil. Fanufusuhum ghalibatun alaihim, nafsu mereka masih menguasai mereka. Orang-orang awam yang jahil itu masih dikuasai oleh nafsunya. Syuhuduhum al-khalqu, pandangan mereka itu hanya makhluk. Belum sampai kepada Khalik, penciptanya. Nah, fa'idha mudihu farihu, orang-orang awam yang jahil ini, yang mereka masih dikuasai nafsu, yang pandangan mereka itu hanya makhluk Allah, mereka itu apabila dipuji, farihu, gembira. Ini manusiawi, artinya umumnya manusia demikian. Apabila dipuji, mereka itu senang, mereka gembira. Linaili muradihim wa husuli agradihim, karena tercapai maksud dan tujuan mereka. Memang mereka orang awam yang jahil, mereka selalu ingin dipuji oleh makhluk. Sembahyangnya ingin dipuji, akhlaknya ingin dipuji, pakaiannya ingin dipuji, perhiasannya ingin dipuji, segalanya ingin dipuji oleh makhluk Allah. Itu umumnya orang-orang awam. Tujuan mereka mencari pujian dari makhluk Allah, karena mereka masih dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Nah, mereka tidak peduli dengan Allah. Apa Allah suka atau tidak suka, yang penting dipuji oleh makhluk Allah. Berpakaian mereka tidak peduli Allah suka atau tidak suka, yang penting mencari pujian makhluk Allah. Tingkah laku mereka, pergaulan mereka tidak peduli Allah. Allah suka, Allah tidak suka, yang penting cara dia bergaul dipuji oleh makhluk Allah. Nah, ini orang-orang yang awam, yang pandangan mereka itu hanya sebatas makhluk Allah. Wa idza zummu inqabadu wa hazinu,
apabila mereka itu orang awam tadi dicela, diwadah kita, sempit hatinya dan sedih. Lifawati ma amalu, karena keluputan yang mereka angan-angankan itu. Jadi orang-orang awam juga ini haus pujian makhluk. Dia cinta kepada orang yang suka memujinya, walaupun didustai orang. Orang-orang awam, orang-orang yang masih dikuasai nafsunya, dia haus pujian dari makhluk Allah. Kalau dipuji sarik, apalagi dicela. Kalau dipuji aja sarik. Jadi yang disuhutnya, yang dipandangnya itu makhluk Allah. Bila sekampungan ada orang madahkan baik, iya dah. Nah, bila kawan-kawannya madahkan baik, bagus, nah sudah iya. Urusan Allah itu urusan belakangan. Apakah Allah suka, apa Allah benci? Wa idza zummu in kabadu wa hazinu, bila mereka itu dicela, mereka sempit dadanya dan sedih. Kada bergairah hidupnya. Dicela orang, dicaci maki orang, ada gairah. Karena keluputan yang mereka angan-angankan. Mereka mengangan-angankan pujian dari makhluk Allah. Fahaula qulubuhum khawiyatun min nur wa kharibah. Mereka itu hati mereka kosong dari cahaya, rubuh, runtuh. Karena hatinya memang belum ada cahaya. Hatinya masih rubuh. Lalu yang mereka pandang hanya makhluk Allah, yang diharapkannya pujian dari makhluk Allah. Nah, orang semacam ini kalau kita puji, kita berdosa. Kenapa? Karena menyebabkan dia makin lalai kepada Allah, bahkan menyebabkan dia makin sombong, makin ujub dirinya. Kan ada orang yang bila kita puji bergairah, beribadah bersemangat karena ada yang memuji. Nah, bila dicela malas, hambar. Nah, ini kita puji, kita berdosa nih. Orang semacam ini. Wa ilaihi asyaral hadis, kepada ini golongan mengisyarat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza madahta akhak fi wajhi faka'anna ma amrarta ala halqih musarramida. Apabila engkau memuji saudara engkau di hadapannya, seolah-olah engkau melalukan di tenggorokannya, di lehernya pisau yang tajam. Kalau orang jahil seperti ini kita puji, sama dengan menyembelih dia. Sama dengan menyembelihnya. Artinya sama dengan mencelakakannya. Karena orang ini kalau dipuji, dia bangga. Nah, dia bangga. Nah, golongan seperti ini yang bila kita puji, nah, kita berbahaya. Yang memuji berbahaya, yang dipuji apalagi. Idza madahta akhak fi wajhi faka'anna ma amrarta ala halqihi musarramida. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ini golongan awam al-juhal. Wa ammal ubadu waz zuhad, adapun orang-orang ahli ibadat yang zuhud. Fahum mujtahidun fil ibadah. Orang-orang ini golongan mereka itu bersungguh-sungguh dalam ibadah. Nah, mereka ini orang yang sudah menghabiskan waktunya untuk berbagai macam amalan, untuk berbagai macam wirid-wirid. Farruna minal khalqi talibuna ridal khaliq. Mereka ini lari dari makhluk dan mencari keridhaan Tuhan. Ini golongan yang kedua. Mereka ini lari dari orang-orang.
Lari daripada makhluk. Karena apa? Karena takut terganggu wirid-wiridnya. Takut terganggu amaliyah-amaliyahnya. Dia lari dari makhluk. Dan mencari keridhaan Allah. Ini golongan yang kedua. Nah, idza mudihu inkabadu wa khafu ayyashghalahum amma huwa fi. Mereka ini kalau dipuji, nah, kalau ada orang yang memuji, mereka sempit hatinya dan takut bahwa menyibukkan pujian itu akan mereka dari keadaan yang adalah dia pada keadaan itu. Kalau ada orang memuji, takut. Karena kalau dipuji, akhirnya orang datang. Akhirnya orang mencari. Nah, akhirnya orang banyak mencari. Karena dipuji di mana-mana. Akhirnya orang banyak datang, mengganggu amaliyahnya, mengganggu wiridnya, mengganggu bacaan-bacaan yang selama ini sudah dirutinkannya. Nah, jadi orang seperti ini bila dipuji, mereka takutan. Wa idza zummu, bila mana dicela, parihu, mereka gembira. Nah, bila dicela orang, mereka suka. Kenapa? Karena bakal ada yang datangnya orang. Di sana mencela, di sana dicela. Orang akan selalu menjauh daripada dirinya. Padahal orang itu sesat, padahal orang itu salah, padahal orang itu kada baik ininya, padahal orang macam-macam. Akhirnya orang menjauh daripada dirinya. Itulah yang diharapkannya agar orang tidak mengganggu kegiatan ibadahnya. Nah, wa idza zummu, bila mereka dicela, farihu, mereka gembira, litafarrugihim lil ibadah wa iqbalihim 'ala Allah taala, karena lapangnya mereka untuk beribadah dan berhadapnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dicela-cela orang, akhirnya orang membenci dia, akhirnya orang tidak ada yang datang kepadanya, lalu lapang beribadah kepada Allah. Pagi, sore, tengah hari, malam. Orang kadang akan mengganggu, orang kadang akan datang kepadanya. Kalau urusannya ibadahnya kepada Allah lancar, wirid-wiridnya tepat waktu. Nah, itu yang mereka harapkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa ila hadza asyara al-hadis. Nah, kepada ini mengisyarat hadis Rasulullah, uhsu bi wujuhil maddahin at-turab. Taburkan debu di wajah-wajah orang yang memuji. Nah, ini bila orang memujinya kada ketuju. Jakanya kalau ditawaknya orang memuji itu. Fi wujuhil maddahin at-turab. Nah, ini orang-orang yang pekerjaan hidupnya adalah menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah. Mereka menghindar dari makhluk Allah. Mereka bila dipuji takut, bila dicela justru mereka gembira. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dua golongan sudah. Wal muridun as-salikun, dan yang ketiga golongan muridun as-salikun. Fahum amilun ala ihya'i qulubihim wa jihadi nufusihim. Orang-orang muridun salikun ini orang-orang yang bekerja untuk menghidupkan hatinya melawan nafsunya. Orang ini kesehariannya, pekerjaannya untuk menghidupkan hati, melawan hawa nafsunya. Nah, orang ini belum tentu melakukan ibadah-ibadah mahdah kepada Allah. Belum tentu dia hanya berzikir di rumah. Belum tentu dia hanya baca Quran. Tapi orang ini melakukan perkara-perkara yang mengakibatkan hatinya hidup, nafsunya kalah. Dia bisa pura-pura menjadi pengemis. Dia bisa pura-pura menjadi orang-orang jahat untuk melatih dirinya. Nah, ini orang muridun salikun. Golongan orang-orang yang ingin dapat makrifat kepada Allah. Golongan orang-orang yang menjalani satu jalan, menjalani satu tarikat yang mendekatkan dirinya kepada Allah.
Orang ini pekerjaannya berusaha selalu untuk hatinya hidup, nafsunya kalah. Idza mudihu khafu ala mauti qulubihim wa quwwati nufusihim. Nah, mereka golongan yang ketiga ini apabila dipuji orang, mereka takut hatinya mati. Takut nafsunya jadi kuat. Ini kalau ada puji-pujian yang ditujukan kepadanya, ini takutan. Kalau hatinya ini menurun, nafsunya justru tambah kuat. Wa idza zummu, bila mereka itu dicela, farihu, mereka gembira, lima bidzalik min quwwati nufusihim, min dha'fi nufusihim wa hayati qulubihim. Bila dicela mereka gembira karena itu melemahkan nafsunya dan hidup hati mereka. Nah, ini apapun hal-hal yang menyebabkan nafsunya lemah, menyebabkan hatinya hidup, itu mereka sukai. Nah, celaan itu biasa melemahkan nafsu, tapi mengakibatkan hidupnya hati. Nah, itu mereka sukai. Bila dicela orang, mereka justru suka. Maka orang-orang muridin, orang-orang salikin ini kerap kali mereka melakukan hal-hal yang mengakibatkan diulu-ulu orang. Kadang-kadang pakaiannya kayak pakaian cumbang jamping. Kadang-kadang pekerjaannya memungut sampah supaya dihinakan orang, supaya dicaci maki orang. Tujuan mereka apa? Untuk menghidupkan hati, melemahkan nafsu. Karena nafsu ini paling anti dicaci. Nafsu paling anti dicela. Mereka lawan nafsu itu. Itu banyak kan orang-orang suluk nih, yang pekerjaannya pengen jadi pengemis, bahkan mulai kayak jadi cupit ada juga. Jadi cupit, kisahnya jadi cupit nih. Ketahuan orang, pukuli orang, dipukuli orang. Padahal bukan mencupit, cuma pura-pura jadi cupit. Nah, dompet orang diambil, di tengah orang banyak mengambil dompet orang, pada pukuli orang. Bukan mencupit, tujuannya cuma untuk menghidupkan hatinya, melatih dirinya bagaimana kalau dihinakan orang, dicaci maki oleh orang itu. Apakah masih hatinya ini stabil atau sudah berubah? Nah, itu orang-orang salikin, orang-orang muridin, orang-orang yang ingin mencapai tingkatan tinggi dalam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi 3 golongan dah. Yang pertama awam, yang kedua tadi orang ahli ibadah, yang ketiga orang-orang salikin. Wa ammal arifun, adapun orang-orang arif al-wasilun yang mereka sudah sampai ilmunya kepada Allah, yang sudah ma'rifatullah, fahumul ladzina dhafiru binufusihim wa wasalu ila syuhudi ma'budihim. Orang-orang yang disebut arifun, wasilun, itu orang-orang yang sudah bisa menguasai nafsu mereka. Orang yang sudah bisa mengendalikan nafsu. Sehingga nafsunya ini sudah mutmainnah. Nah, sudah nafsu mutmainnah. Sudah nafsu yang stabil menghadapi keadaan apapun. Keadaan susah, keadaan senang, keadaan apapun nafsunya sudah tentram. Nah, ini orang sudah arifin wasilin. Orang-orang yang sudah menguasai dengan nafsunya dan sudah sampai mereka itu kepada menyaksikan Tuhannya. Nah, ini sudah sampai kepada menyaksikan Tuhan. Idza mudihu, mereka itu bila dipuji, imbasatu, mereka senang. Nah, mereka bila dipuji, mereka senang, mereka gembira. Li syuhudihim al-madha minallahi ta'ala, karena mereka melihat, menyaksikan pujian itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang memujiinya, ini kadang memandang lagi itu si A memujiinya, yang dipandangnya Allah yang memuji dia. Nah, karena orang itu kadang akan bisa memuji kalau Allah kadang menggerakkan hatinya.
Maka itu kan pemahamannya tuh. Jadinya kalau dipuji oleh orang, ini suka. Oh berarti Allah yang memuji aku, bukan si fulan itu yang memuji dia. Nah ini orang yang sudah sampai syuhud ma'budihim, sudah sampai menyaksikan Tuhan. Wa idza zummu in kabadu ta'adduban ma'allahi ta'ala, apabila mereka itu dicaci, mereka dicela orang, mereka pun sedih. Tapi sedihnya itu karena beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mencela, dia syuhud bahwa itu Allah. Ada si fulan mencelainya. Fulan itu kada badaya upaya mencela aku, kalau kada Allah mencela, berarti aku ini ada yang salah dalam diriku, ada yang kurang beres dalam diriku. Nah sedihnya mereka itu dicela bukan karena nafsu. Sedihnya mereka dicela itu karena mereka menganggap bahwa celaan itu dari Allah, berarti dalam dirinya ini ada masalah yang Allah tidak suka. Nah pokoknya syuhudnya itu Allah, yang dipandangnya adalah Allah. Jadi orang yang sudah ma'rifat ini sama aja orang awam jadinya. Nah orang awam tuh kalau dipuji suka, dicela sedih. Tapi orang awam tuh pandangannya makhluk. Pandangannya makhluk. Yang memuji si fulan, yang mencela si fulan. Kalau orang sudah ma'rifat sama, dipuji senang, dicela sedih. Tapi mereka senangnya itu musyahadahnya kepada Allah. Celaan itu menyedihkan hati mereka, mereka musyahadahnya pun Allah. Ini si fulan tadi ada menghina, si fulan ada mencela. Mereka bukan melihat fulan itu yang mencela. Mereka tidak akan marah kepada fulan itu. Justru mereka kepada diri mereka sendiri. Oh ada apa nih? Ada apa orang mencela? Ada apa orang menghina? Ini ada masalah yang tidak baik yang diketahui Allah daripada diriku, sehingga Allah mencela aku melalui fulan bin fulan itu. Nah. Jadi tingkah laku orang awam itu sebenarnya sama dengan orang yang sudah ma'rifat dengan Allah. Makanya susah membedakan. Awam kan orang ma'rifat, kita susah membedakannya. Karena sama. Hatinya aja belain. Hatinya belain. Orang awam, orang yang ma'rifat kepada Allah secara zahir itu sama. Dipuji suka, dicela sedih. Nah cuma hatinya yang berbeda. Para muhibbin rahimakumullah. Pasara farahuhum wa hazanuhum billahi ta'ala wa ghabu an syuhudil wasitah. Jadilah gembiranya orang yang ma'rifat itu, sedihnya orang ma'rifat itu billah, dengan Allah. Dan mereka tidak memandang sedikit pun kepada wasitah, kepada perantara, yaitu makhluk Allah ini. Ada orang memujinya, itu kadang akan menambah cintanya kepada orang yang memuji itu. Ini fulan bin fulan nih memuji kepada inya, itu kadang menambah cintanya kepada fulan yang memuji. Tetapi cintanya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mencaci maki, dia tidak akan marah kepada fulan yang mencaci maki, tapi justru dia marah kepada dirinya sendiri yang mungkin ada kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadza asyara al-hadis, kepada ini golongan mengisyarat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah, ar-rajulu ya'malul 'amala khufyah thumma yatahaddatsu an-nas bih fayafrah. Wahai Rasulullah, bagaimana ini orang beramal? Dia beramal sembunyi-sembunyi, tetapi diketahui oleh orang, diperbincangkan oleh orang. Oh si fulan itu sembahyang malamnya 100 rakaat. Padahal sembunyi-sembunyi. Dia baca Quran sehatam sehari. Di mana-mana orang membicarakan kebaikannya. Dan dia pun gembira. Nah yang dipuji ini gembira juga. Gembira. Bagaimana itu wahai Rasulullah? Apakah amalnya hilang? Apakah amalnya itu terhapus? Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah menjawab, lahul ajru marratain. Dia dapat pahala 2. Orang yang beramal
sembunyi-sembunyi, tetapi diketahui oleh orang, dipuji orang, dia suka, pahalanya 2 jar Nabi. Pertama ajrul amal, pertama pahala dia beramal, yang kedua wa ajrul parah, pahala gembira itu. Nah, ini tentu gembiranya gembira yang dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan gembira dengan si fulan yang memuji menyanjungnya itu. Jadi orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, dipuji, mereka dapat pahala. Yang memuji pun dapat pahala juga, karena menjadi sebab dapat pahala. Nah, kita memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji-muji para sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat utama, itu mendapatkan pahala kepada kita. Karena pujian kita kepada mereka itu akan menambah kegembiraan mereka, dan gembira mereka itu gembiranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi 4 golongan ini yang pasti ada salah satunya diri kita masuk di mana antara 4 itu. Bisa masuk yang pertama, golongan orang awam yang jahil, dipuji, tak angkat, tak ambung. Nah, dicela, tak hantak. Yang kedua, orang-orang ahli ibadah yang dipuji mereka sedih, dicela mereka suka karena lapang ibadahnya makin mulus. Yang ketiga, orang-orang salikin yang bila dipuji mereka takut, itu menguatkan nafsunya, melemahkan hatinya. Bila dicela mereka gembira karena itu memerangi nafsu, menghidupkan hati. Yang keempat, orang-orang yang arifin wasilin, yang mana pujian dan celaan itu bagi mereka adalah sama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah yang ke-144. Hikmah yang ke-144 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, mata kunta idza u'tita basatakal ata wa idza muni'ta kabadakal man'u fastadilla bidzalik ala thubuti tupuliyatik wa adami sidqika fi ubudiyatik. Yang artinya, bila mana adalah engkau apabila engkau diberi, menyenangkan akan engkau oleh pemberian, dan apabila dicegah, menyempitkan akan engkau oleh pencegahan. Maka jadikanlah bukti dengan demikian atas sabitnya sifat kekanak-kanakan engkau, dan tiada benarnya engkau pada kehambaan engkau. Nah, itulah terjemahnya hikmah 144. Idza u'tita ni'amat dunya minal ghina wal jah wal izzi wal afiyah wal madhi wa ghairiha imbasatta wa farihta, wa idza muni'ta minha bi an tatabaddala minal ghina ila al faqri wal izzi bil zulli wal afiyah bil marad wal madhi bil dham in kabatta wa hazinta fastadilla bidzalik ala tufuliyatik. Apabila engkau diberi oleh Allah nikmat-nikmat duniawi, kekayaan, kepangkatan, kemuliaan, kesehatan, puji-pujian dan lainnya, engkau lapang hati dan gembira. Dan apabila engkau ditegah dari yang demikian itu nikmat-nikmat dunia, dengan bahwa berganti nikmat-nikmat dunia itu dari kaya kepada fakir, daripada mulia dengan kehinaan, sihat dengan sakit, pujian dengan celaan, engkau sempit hati,
engkau duka cita, maka itu satu bukti bahwa engkau masih kekanak-kanakan. Masih macam kanak-kanak. Diberi oleh Allah lapang hati, suka, gembira, ceria. Diambil oleh Allah, ditukar dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sedih, sempit dada. Nah, ini satu bukti bahwa kita ini masih punya sifat seperti kanak-kanak. Kanak-kanak. Li'anna tifla yakunu aqluhu mahbusan fi nadharih in ra'a ma yuhibbuh basata wa farih wa in ra'a ma yakrahuhu inkabada wa hazina wa baka. Karena kanak-kanak itu akalnya tertahan pada pandangannya. Jika kanak-kanak itu melihat sesuatu yang dia cintai, dia lapang dan gembira. Dan jika kanak-kanak itu melihat yang ia tidak suka, dia sempit hatinya, duka cita dan menangis. Nah, itu kanak-kanak. Kanak-kanak tuh lagi tarabuti di tangannya, menangis ini. Bila apa namanya hendak kita ambilakan, tertawanya. Nah, itulah sifat kanak-kanak. Dia akalnya masih tertahan pada pandangannya. Nah, demikian pula kita artinya. Bila diberi Allah kenikmatan dunia, kita gembira, kita suka. Nah, bila ditarik kenikmatan dunia, kita jadi fakir, kita jadi hina, kita jadi turun tahta, kita sedih, kita duka cita. Nah, sama dengan kanak-kanak. Sama dengan kanak-kanak. Dan itu bukti bahwa kita belum benar dalam ubudiyah kita. Kita belum benar dalam kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang berlaku pada kita umumnya. Ini yang berlaku pada kita umumnya. Dipuji kita, wah, ceria, bercahaya, segar. Bila dihina, masam muka kita. Nah, seperti kanak-kanak. Nah, wala yatanabbahu ila ma wara'a dzalik, dan kanak-kanak itu tidak jaga, tidak memperhatikan kepada yang ada di belakang demikian. Nah, kanak-kanak punya kadang memperhatikan di belakangnya. Kenapa ditegah? Kenapa dirabuti yang di tangannya? Ini menangis saja. Ini kadang berpikir, kenapa maka dirabuti? Nah, ini kanak-kanak memegang pisau, memegang silip, dirabuti, menangis inya. Nah, inya kada sampai akalnya memikirkan bahwa ini di belakang pisau ini ada bahaya, di belakang silip ini bisa luka. Nah, lalu inya menangis kanak-kanak dirabuti. Nah, jadinya kada sampai pikirannya kepada yang ada di belakang sesuatu itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan barangkali engkau membenci akan sesuatu, barangkali engkau tidak menyukai sesuatu, kefakiran, kemiskinan, kebangkrutan, sakit, dicaci maki, barangkali engkau tidak suka itu. Wa huwa khairul lakum, padahal itu bisa lebih baik bagi kamu. Bisa lebih baik bagi kamu. Sakit, kita kada suka. Padahal barangkali sakit ini lebih baik daripada kita sehat. Karena waktu kita sehat, jarang kita memegang Al-Quran. Waktu sehat jarang memegang tasbih, bakulat tasbih. Begitu sakit, nah, mengkilap tasbihnya, Qurannya bersih. Nah, itu barangkali kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kamu. Waktu punya kedudukan, punya tahta, lupa diri. Begitu diturunkan tahta,
selalu ingat kepada Allah, selalu tawadhu, rendah hati. Nah, ini turun tahta lebih baik baginya daripada berada di atas tahta itu, kedudukan itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan barangkali kamu suka sesuatu padahal itu jahat bagi kamu. Nah, kita menyukai kekayaan. Padahal kekayaan itu seringkali menyesatkan seseorang. Orang yang kaya tanpa pondasi iman yang kuat akan membuat dia tersesat. Innal insan la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu sesat manakala dia kaya. Orang dulunya baik, lembut, dahulunya ambak. Begitu kaya, lupa diri. Kekayaan tanpa diimbangi dengan pondasi iman, kekayaan akan menyesatkan seseorang, akan mencelakakannya. Nah, kita suka dengan kekayaan, padahal itu bisa-bisa membawa kita ke neraka. Wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu, Allah yang tahu. Allah yang tahu. Wa antum la ta'lamun, kalian tidak tahu. Nah, hal-hal seperti ini kanak-kanak kada sampai pikirannya. Sampailah kanak-kanak pikirannya itu kada sampai. Kanak-kanak terbatas akalnya pada pandangannya. Nah, kada bisa menjangkau apa yang ada di balik sesuatu itu. Itu kanak-kanak. Sifat tufuliyah, kekanak-kanakan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wastadilla bidzalika aidan ala adami sidqi ubudiyyatik, dan jadikan dalil dengan demikian pula atas tiada benar kehambaan engkau. Bila kita suka gembira waktu diberi, bila kita sedih sempit waktu ditarik. Satu, tanda kekanak-kanakan. Dua, tanda tidak benar seorang hamba. Jadi selama ini kita mengaku hamba Allah, itu belum benar. Belum bujur lagi hamba Allah. Lianna sidqal ubudiyyah yaqtadi istiwa al-qalbi wa subutah fi kulli ma ja' min Allahil alimir rahimil hakim. Karena benarnya kehambaan seseorang itu menuntut samanya hati, tetapnya hati pada tiap-tiap yang datang dari Allah yang maha tahu, yang maha penyayang, lagi maha bijaksana. Orang yang benar kehambaannya, orang yang bujur-bujur jadi hamba Allah, artinya apapun yang datang dari Allah itu tidak berubah hatinya kepada Allah. Baik itu nikmat, baik itu cobaan. Karena dia yakin itu dari Allah. Allah itu maha tahu, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha bijaksana. Dia yakin itu apapun yang datang dari Allah tetap hatinya, tidak merubah hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu orang yang benar-benar mempunyai sifat kehambaan. Orang-orang yang benar-benar menjadi Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Fal-aqilus sadiqu fil ubudiyah, bermula orang yang berakal, yang benar pada kehambaannya. Iza u'tiya, bila mana dia diberi kenikmatan-kenikmatan tadi, syakara, dia bersyukur kepada Allah, wa hadzira, dan dia waspada. La'allahu makrullah, barangkali ini merupakan perdaya, tipu daya. Barangkali ini merupakan cobaan dari Allah. Jadi orang yang berakal, yang benar-benar hamba Allah, apabila diberi nikmat, kaya, kedudukan, pujian, sebagainya, dia syukur kepada Allah. Arti syukur, dia ingat bahwa ini adalah dari Allah. Nah, dia gunakan di jalan Allah. Dan dia hadira, dia waspada. Dia waspada.
Waspada, barangkali yang diberikan Allah ini adalah makar minallah. Ini tipu daya. Ini tipu daya. Nah, orang yang dulunya suka beribadah kepada Allah, orang yang dulunya takwa kepada Allah, begitu dapat nikmat lalu turun ketakwaannya, lalai kepada Allah, berarti nikmat itu adalah makrullah, perdaya dari Allah. Orang yang dulunya sembahyang 5 waktu berjamaah, orang yang dulunya ke pengajiannya bagus, rutin, begitu dapat kedudukan berubah karena kesibukan. Ini menunjukkan kedudukan itu adalah makrullah. Ini menunjukkan itu adalah merupakan perdaya dari Allah. Setiap nikmat yang membuat kita lalai, setiap nikmat yang membuat kita lemah beribadah, setiap nikmat yang membuat kita hambar beribadah, itu nikmat adalah makrullah. Itu yang ditakuti oleh para ulama as-salihun, itu yang ditakuti oleh Nabi dan para sahabat-sahabat beliau. Bahwa nikmat itu bukan membawa rahmat, tapi makrullah. Nah, orang yang berakal, yang benar-benar jadi hamba Allah, bila diberi Allah nikmat, dia bersyukur dan waspada dan hati-hati. Hati-hati. Kama qala Umar ibn al-Khattab hina ra'a ghana'imal Pursi. Zaman kekhalifahan Umar bin Khattab berhasil merebut Persia, satu negara yang sangat kaya raya, Persia. Waktu Sayyidina Umar ini merebut Persia itu, maka sangat banyak harta benda yang menjadi rampasan perang. Jadi sewaktu Umar mendapat yang demikian, Sayyidina Umar mengirim pasukan sehingga berhasil merebut Persia dan banyak harta, emas, intan, berlian dan lain-lainnya. Disampaikan kepada Umar tentang keberhasilan. Ini kan harta akan dibagi kepada pejuang-pejuang. Harta ghanimah itu dibagi 4/5 dibagi untuk pasukan perang. Semua pasukan perang akan menjadi kaya karena dapat harta rampasan perang melawan Persia itu. Nah, ini nikmat. Ini nikmat. Nikmat Allah. Nah, melihat itu nikmat, apa perkataan Sayyidina Umar? Allahumma innaka mana'ta hadza rasulaka wa nabiyyak wa kana ahabba ilaika minni wa akrama alaik. Ujar Sayyidina Umar, ya Allah, engkau mencegah ini, Rasul engkau dan Nabi engkau, padahal dia lebih engkau cintai daripada aku, padahal dia lebih mulia daripada aku, tapi tidak engkau beri harta Persia ini. Wa mana'tahu Abu Bakrin, dan tidak engkau berikan itu kepada Abu Bakar. Waktu Abu Bakar menjadi khalifah, belum mampu menaklukkan Persia. Abu Bakar jadi khalifah belum mampu menaklukkan Persia. Engkau cegah itu Persia akan Abu Bakar. Padahal Abu Bakar lebih engkau cintai daripada aku. Lebih mulia kedudukannya di sisi engkau daripada aku. Fa'a'udzubika, aku berlindung dengan engkau ya Allah. Antakuna a'taitanihi, bahwa itu engkau berikan kepadaku, litamkura bi, untuk engkau berdaya denganku. Nah, summa baka, kemudian Umar menangis. Takutan. Artinya Nabi, orang yang sangat mulia di sisi Allah, kada dapat harta sebanyak itu. Abu Bakar, orang yang sangat mulia di sisi Allah, kada dapat harta sebanyak itu. Tapi begitu Umar dapat menaklukkan Persia, Umar takutan. Umar takutan, jangan-jangan ini adalah umpan yang membinasakan.
Jangan-jangan ini adalah nikmat menjadi tipu daya yang menghancurkan umat Islam. Nah, itu sikap orang yang berakal dan benar-benar hamba Allah. Apabila menerima satu nikmat, menerima satu anugerah dari Allah, syukur dan hati-hati. Syukur dan hati-hati. Nang sebelah rumahku itu Pak amal pada aku. Kelakuannya baik pada aku. Tapi hidupnya miskin pada aku. Jangan-jangan aku ini sugih ini, kaya ini, lanjuran Allah. Aturannya sebelah rumah tuh yang berhak kaya. Karena dia lebih takwa kepada Allah. Dia lebih ibadah. Nah itu kehati-hatian. Nah, bila menerima satu nikmat itu dengan hati-hati, maka nikmat ini tidak akan bisa melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini akan jadi rahmat kepadanya. Nikmat ini akan membuka jalan ke surga baginya. Kalau kita nikmat itu waspada menerimanya. Dapat rezeki dari Allah, kada disangka-sangka, tidak terduga-duga, dapat 10 juta. Wah, ini jangan-jangan ini tipu daya dari Allah. Bukan berbuya-buya. Bukan dihambur-hamburkan kepada yang tidak bermanfaat. Oh, jangan-jangan ini Allah mencoba. Jangan-jangan ini Allah adalah menguji. Apakah aku bisa menggunakan 10 juta ini atau sia-sia. Nah, itu waspada dengan nikmat. Jangan-jangan nikmat ini umpan dari Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Orang yang sekelas Sayyidina Umar pun takutan. Padahal Umar tuh kayak apa lagi? Yang ujar Nabi kita, jikalau ada Nabi sesudah aku, Umar ini yang patut jadi Nabi. Nah, kan kedudukan yang sangat mulia Sayyidina Umar. Begitu dapat nikmat, Sayyidina Umar takutan. Kalau nikmat ini memperdaya, kalau nikmat ini menghancurkan iman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, lain kayak kakanakan tadi, dapat nikmatnya bambung kesukaan. Nah, berselamatan macam-macam, berpuya-puya dapat nikmat Allah. Ini ditarik orang lo menangis saja, diambil orang sedih, taungut, muhamarung, ada kayak biasanya. Nah, ini turuti apa yang dipraktikkan oleh Sayyidina Umar ini. Dapat nikmat, syukuri dan waspadai, hati-hati. Nah, orang yang berakal, yang benar-benar menjadi hamba Allah, iza u'tiya, bila mana dia diberi, syakara, dia syukur. Arti syukur itu mengakui bahwa ini dari Allah dan akan menggunakannya di jalan Allah. Wahadhira, dan dia waspada, dia hati-hati. La'allahu makrullah, barangkali ini tipu daya daripada Allah. Dan ini yang banyak kita lihat. Orang yang begitu banyak dapat nikmat, dialah yang paling lalai kepada Allah. Orang yang paling banyak punya kedudukan, dialah yang paling jauh dari Allah. Nah, itu semua nikmat itu adalah berarti tipu daya bagi dirinya. Wa iza muni'a, dan orang yang berakal, yang benar-benar menjadi hamba Allah itu, apabila ditegah, artinya kada diberi Allah nikmat-nikmat dunia. Nah, nikmat-nikmat dunia kada diberi oleh Allah, kada kaya macam orang, kada mulia macam orang, kada punya kedudukan macam orang. Sabara, dia sabar. Waradiyah, dia ridha. Wa aikana, dan dia yakin annama wara'a dzalik, bahwa di belakang itu khairatun katsirat, kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, ini orang yang berakal. 4 bercalonnya di pembakal, kalah. Sabar, ridha. Dan yakin bahwa kalah ini di bawahnya banyak kebaikan-kebaikan bagiku. Jaka manang, macam apakah aku? Bisa berbuat zalim, bisa kada adil, bisa macam-macam. Nah, ini kalah. Maka aku yakini bahwa kekalahanku ini adalah di dalamnya mengandung khairatun katsirat, kebaikan-kebaikan yang banyak.
Nah ini kalau calon pembakalnya bakal dan benar hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini musim pembakalan jadi calon bang, jadi pembakalan musim ini. Wa idza muni'a sabara wa radiya wa aikana annama wara'a dzalik khairatun katsirat. Bila mana ditegah, sabar, ridha dan meyakini. Nah, meyakini bahwa yang ada di belakang kekalahan, yang ada di belakang kerugian, yang ada di belakang ini kegagalan, yang ada di belakang penyakit ini khairatun katsirat, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia ingat firman Allah tadi, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairun lakum. Engkau tidak senang ini, barangkali itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan kamu suka ini, wa huwa syarrun lakum, barangkali itu tidak baik bagi kamu. Wallahu ya'lam. Allah tahu. Nah, Allah yang Maha tahu mana yang baik untuk kita. Mana yang baik untuk kita. Wa antum la ta'lamun, sedangkan engkau tidak mengetahui mana yang lebih baik untuk kamu. Apakah nikmat atau sebaliknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah hikmah yang ke-144. Nah, insyaallah selanjutnya hikmah yang ke-145 dari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Hikmah yang ke-145 dari Al-Hikamil Ata'iyah. Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbik, faqad yakunu dzalik akhira dzambin quddira 'alaik. Artinya hikmah yang ke-145, apabila jatuh daripada engkau satu dosa, maka janganlah itu menyebabkan putus asa engkau dari hasilnya istiqamah beserta Tuhan engkau. Maka mungkin itu dosa merupakan akhir dosa yang ditakdirkan atas engkau. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-145 ini. Idza tabal 'abdu ila Allah taubatan wa 'azama 'ala al-istiqamah wa 'ala al-iqla' 'anil dzunub wa waqa'a fil ma'siyati min ghairi qasdin minhu falyatub ila Allah wal ya'zim 'ala al-istiqamah walau marrat fala'alla dzalik akhiru dzambin quddira 'alaihi. Apabila bertobat seorang hamba kepada Allah, tobat, dan dia mencita-cita untuk istiqamah, dalam tobatnya, artinya mempertahankan tobatnya itu, dan dia bercita-cita berhenti dari segala dosa, maka di kemudian hari dia jatuh dalam satu maksiat, dia jatuh dalam satu dosa, dari ketiadaan rencana, dari ketiadaan sengaja jatuh dalam dosa, maka hendaklah dia tobat lagi kepada Allah dan mencita-cita lagi untuk istiqamah, untuk selalu istiqamah terus menerus dalam tobat. Walau marrat, walaupun beberapa kali, walaupun 70 kali sehari. Karena barangkali dosa itu adalah merupakan dosa yang terakhir yang ditakdirkan Allah kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tobat kepada Allah ini tidak ada batasnya. Berapa kali sehari kita tobat. Makin banyak tobat, maka Allah makin suka kepada kita.
Nah, pagi hari habis salat subuh kita tobat kepada Allah. Segala dosa kita pisahkan, kita hentikan, kita sesali, kita bercita-cita untuk tidak mengulang lagi. Nah, tobat kepada Allah dan berjanji bahwa istiqamah dalam tobat ini. Ternyata jam 8 pagi jatuh dalam dosa. Entah melihat sesuatu yang dilarang Allah, mendengar sesuatu yang dilarang Allah, mengucap sesuatu yang dilarang Allah, jatuh dalam dosa. Nah, tobat lagi kepada Allah. Tobat lagi. Tobat lagi dan berjanji lagi untuk istiqamah dalam tobat itu. Tahu-tahu jam 10 pagi dosa lagi. Nah, tobat lagi kepada Allah. Bercita-cita lagi untuk istiqamah dalam tobat. Ternyata jam 12 melakukan dosa lagi. Marat, berulang-ulang. Maka tobat lagi kepada Allah. Bercita-citalah untuk meninggalkan segala dosa itu. Nah, kenapa demikian kita selalu disuruh untuk tobat? Untuk tobat. Karena siapa tahu itu dosa yang terakhir untuk kita. Siapa tahu dosa yang kita perbuat jam 12 ini dosa yang terakhir yang ditakdirkan Allah untuk kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa tobat itu jangan sampai menunggu. Jangan sampai menunggu. Berbuat dosa di pagi hari ditunggu sampai habis asar tobat. Nah, jangan demikian. Begitu jatuh dalam dosa, tobat kepada Allah. Asy-syaitan qad yuwaswisu ilaih kun ala ya'sin minal istiqamah wa ala yakinin bi anna taubatak ghairu maqbulah. Fa khairun laka an ta'uda ilal ma'siyah wa la tatuba ila Allah li'annahu la yuridu bikal khair. Syaitan ini kadang-kadang memberikan masukan kepada kita. Syaitan memberikan was-was kepada kita. Ujar syaitan, wahai fulan, kalau demikian jam 8 tobat, jam 9 melakukan dosa lagi. Tobat lagi jam 10 dosa lagi. Nah, kalau demikian ujar syaitan, engkau ini sudah tidak ada harapan lagi untuk istiqamah. Engkau sudah tidak ada harapan lagi untuk istiqamah, untuk lurus dalam tobat. Buktinya sejam melanggar, sejam tobat. 1 jam melanggar, tobat lagi. Itu ujar syaitan adalah bahwa engkau tidak ada harapan untuk istiqamah dalam tobat itu. Dan yakinlah engkau bahwa Allah tidak menerima tobat engkau itu. Nah, ini masukan syaitan kepada kita. Karena ujar syaitan, kalau tobat yang diterima itu pasti akan menjauhkan dari dosa. Nah, ini 1 jam tobat dosa, 1 jam tobat dosa. Ini bukti bahwa tobat engkau ditolak oleh Allah. Sebaiknya engkau kembali kepada maksiat. Kada perlu tobat lagi sudah kepada Allah. Karena Allah tidak menghendaki engkau ini jadi orang baik. Allah tidak menghendaki engkau menjadi orang baik. Nah, itu bagian dari tipu daya syaitan kepada kita. Atau bisa pula syaitan mewaswisi kepada kita, jangan tobat, kumpulkan dosa sebanyak-banyaknya. Jadi kena tobat sekalian. Nah, itu pun salah satu daripada godaan syaitan. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau syaitan sudah mewaswisi seperti itu di dalam hati kita, nah, syaitan sudah memberi masukan demikian dalam hati kita, falyaqul ilai, jawab syaitan tadi. La'alla dzalik akhiru dzambin
Qaddira alayya. Wahai syaitan, ini aku mesti tobat nih. Aku mesti tobat. Karena siapa tahu ini dosaku yang terakhir. Ini mungkin bisa jadi dosaku yang terakhir. Habis aku tobat ini mungkin bisa mati. Karena umur tidak ada yang tahu selain Allah. Nah, itu maksudnya faqad yakunu dzalik akhir dzambin qaddira alayya. Wahai syaitan, aku mesti tobat. Nah, karena siapa tahu ini dosaku yang terakhir yang ditakdirkan Allah kepadaku. Inna Rabbi ghafurun rahim. Wahai syaitan, bahwa Tuhanku itu pengampun lagi penyayang. Walaupun aku 1000 kali sehari berbuat dosa, aku selalu tobat, Allah mengampuni dosaku. Dan Allah tidak akan marah kepadaku dengan demikian. Yuhibbut ta'ibin. Allah itu cinta kepada orang yang tobat. Nah, 3 perkara itu cukup untuk melumpuhkan tipu daya syaitan yang menggoda kita untuk meninggalkan tobat atau menunda tobat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Rasul, hai hamba-hambaku yang telah melampau batas atas diri mereka. Hamba-hambaku yang melampau batas artinya yang banyak melakukan maksiat-maksiat. Yang banyak melakukan dosa-dosa. Katakan kepada mereka, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Jangan beranggapan dalam hati, aku tidak mungkin jadi orang baik. Aku tidak ada harapan jadi orang yang saleh. Karena banyaknya dosa yang kulakukan. Zina, riba, minum arak, judi, menipu, mencuri. Banyaknya dosa yang kau perbuat. Berat untuk jadi orang baik. Nah, anggapan seperti itu dilarang oleh Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Wa qala ta'ala, firman Allah, la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Orang yang putus asa dari rahmat itulah orang-orang yang kafir kepada Allah. Orang yang merasa bahwa dengan banyaknya dosa Allah kada akan mengampuni dosaku, itu anggapan orang-orang yang kafir kepada Allah. Atau kita menganggap orang, wah itu luar biasa jahatnya, Allah kada akan mengampuni dosanya. Merampok ada lawan inya, mencuri ada lawan inya, semuaan ada lawan inya. Itu terlalu berat lawan Allah. Allah kada akan mengampuni dosanya. Nah ini sikap orang yang kafir kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang tobat. Kepada orang yang tobat. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini ayat-ayat Allah memberikan harapan kepada manusia-manusia yang selama ini banyak melanggar hukum Allah, agar jangan ragu-ragu, jangan sedikit pun ada dalam hati untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, aznaba 'abdun dzamba faqala Allahumma ighfir li dzambi faqala Allah ta'ala aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Berbuat dosa seorang hamba, lalu hamba itu berkata, Allahumma ighfir li dzambi, ya Allah, ampunilah dosaku. Nah, ucapan Allahumma ighfir li dzambi, ampuni dosaku itu
Ucapan seperti itu bermanfaat apabila satu menyesali. Yang kedua, menjauhkan diri dari kemaksiatan itu, melepaskan diri dari kemaksiatan itu. Yang ketiga, niat tidak akan mengulang lagi. Nah, bila tiga hal itu ada, maka ucapan Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku, itu ucapan yang bermanfaat yang diterima oleh Allah. Nah, selama kita belum bisa berpisah dengan dosa, belum menjauhkan diri dari dosa, ucapan Allahumma ghfirli itu disebut dengan istighfarul kadzabin. Itu istighfar orang-orang yang pendusta. Nah, kita masih bergelimang dengan dosa, masih berada di tempat-tempat dosa. Di situ kita minta ampun kepada Allah, itu minta ampun orang yang bohong. Ini ucapan Allahumma ghfirli dzambi tidak ada manfaat baginya. Jadi Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku, itu setelah melakukan tiga hal. Sesali dosa yang diperbuat. Nah, jauhkan diri, lepaskan diri dari dosa itu. Cita-cita yang kuat tidak akan mengulang lagi. Ucapkan Allahumma ghfirli dzambi, nah itu bermanfaat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Misalnya umpamanya laki-laki memakai pakaian yang diharamkan Allah. Laki-laki memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah. Nah, kan laki-laki haram memakai emas contohnya. Nah, begalang emas orang ini. Laki-laki ini begalang emas, maka kalung emas. Bebunil sebelah emas. Nah, di saat yang demikian si laki-laki ini berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Nah, ungkapan itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Sebab karena dia ucapkan itu keadaannya bergelimang dengan kemaksiatan. Nah, lepaskan gelang emas, cincin emas, kalung emas, bunil emas, lepaskan semua, sesali, nah hanyar Allahumma ghfirli. Nah, itu akan bermanfaat, akan berguna. Para muhibbin rahimakumullah. Seorang hamba berbuat dosa, lalu dia mengucapkan Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Allah menjawab, Allah berfirman, aznaba abdi, hambaku telah berbuat dosa. Hambaku telah berbuat dosa. Dan dia mengetahui bahwa dia ada punya Tuhan yang mengampuni dosa dan yang bisa menyiksa dengan dosa. Itu adalah ungkapan Allah. Kalau seorang hamba yang berbuat dosa kemudian menyesali dosa itu, lalu dia mengucapkan Allahumma ghfirli dzambi, ujar Tuhan, nah ini hambakunya berbuat dosa. Ia tahu bahwa ada Tuhan yang mengampuni dosa dan yang menyiksa, yang bisa menyiksa dengan dosa itu. Artinya ini hamba sudah diampuni oleh Allah. Summa ada fa'aznaba. Kemudian dia berbuat dosa lagi. Berbuat dosa. Hanya habis subuh tadi, kada sampai jam 10 dan berbuat dosa pula. Hamba tadi berkata lagi, Rabbi ghfirli dzambi. Ya Allah, ampuni dosa hamba. Hamba tadi melakukan dosa, ya Allah. Ini hamba sudah menyesal. Hamba kali akan mengulang lagi dosa itu. Allah berkata, Allah berfirman, aznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Ujar Tuhan, ini orang yang berbuat dosa, dia tahu bahwa Tuhannya itu pengampun dosa. Ini dia tahu bahwa Allah itu pengampun dosa. Diampuni Allah lagi dosanya. Summa ada fa'aznaba, kembali pulang berbuat dosa lagi.
Faqala, dia berkata, Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni dosa hamba, ampuni dosa hamba. Allah menjawab, aznaba abdi zaman. Babulik pulang jar Tuhan inya. Babulik pulang. Tapi dia tahu bahwa dia ada punya Tuhan yang pengampun dosa. Aku ampuni lagi dosanya. Sudah berulang-ulang demikian. Apa kata Allah? Falyat al-masya. Silahkan kau perbuat apapun yang kamu mau, akan kau ampuni dosamu. Artinya asalkan demikian, Allah akan selalu mengampuni. Berbuat dosa, tobat diampuni Allah. Buat dosa, tobat diampuni Allah. Berapa kali sehari? If'al masya. Perbuat yang engkau kehendaki. Allah akan mengampuni itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi melanggar hukum Allah, kemudian tobat, langgar lagi, tobat lagi, melanggar lagi, tobat, itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap manusia itu berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu adalah orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi tadi kita ingat bahwa ungkapan Rabbi ghfirli atau Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosa, nah itu berguna asalkan dilalui dengan 3 syarat tadi dulu. Sesali. Nah, lalu jauhkan diri dari maksiat itu. Bercita-cita kada mau ulang lagi. Nah, hanya Allahumma ghfirli. Memang demikian, menyesal melakukan dosa. Tapi 1 jam kemudian berubah lagi hatinya, kepingin lagi dengan dosa. Kan hati ini kalbun bulak balik artinya. Jam ini istiqamah, jam berikutnya bisa berubah. Nah, perbuat demikian, Allah akan suka kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu kulla mufattanin tawwab. Innallaha yuhibbu kulla mufattanin tawwab. Sesungguhnya Allah mencintai tiap-tiap orang yang sering berbuat dosa dan sering tobat kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita dalam keadaan yang mana kita tidak bisa saat itu memutuskan diri dari maksiat, kan Allahumma ghfirli tadi akan bermanfaat menghapus dosa kalau menyesal, kalau berhenti dan bercita-cita. Nah, sekarang orang ini dalam satu keadaan yang tidak bisa langsung memisahkan diri dari maksiat. Contohnya orang yang melakukan riba. Orang ini pinjam duit riba sekian, lunas setahun. Nah, minjam duit 10 juta dengan sekian kini bunga-bunganya, setahun lunas. Dapat duit 10 juta, dibelanjakan itu ini habis. Mendengar ilmu bahwa riba itu dosa besar. Riba itu membawa mati, dicabut iman. Riba itu orang yang berperang dengan Allah. Lalu hatinya tergetar mendengar itu. Menyesal riba itu dia lakukan, menyesal. Tapi kadang mungkin saat itu dia keluar dari riba. Ini setahun hutangnya, duitnya sudah habis. Duitnya nukar sepeda motor, nukar kabun, nukar itu macam-macam.
Duitnya sudah pakai kemana-mana. Nah, apabila demikian halnya, dia kada bisa langsung berhenti untuk satu dosa itu, maka usahakanlah, azamlah kita yang kuat di dalam hati untuk secepatnya menyelesaikan masalah riba itu yang ada padanya. Nah, itu sudah masuk. Nah, niat demikian sudah masuk, dihukumkan sudah bahwa dia berpisah dari maksiat. Kan kalau kita memakai misalnya gelang emas laki-laki itu mudah. Begitu kita mendengar itu haram, kita menyesal, ambil gelang emasnya, jual atau buat di lemari, selesai. Nah, kalau urusan riba ini, nah ini sulit. Kada bisa kita langsung jam itu menyelesaikan. Apalagi hari Ahad bank kada buka misalnya. Kayak apa hendak tobat? Nah, azam, cita-cita yang kuat bahwa aku setelah ini akan menyelesaikan riba dengan siapa juga pun. Nah, apabila itu kuat, benar-benar kuat, dan Allah mengetahui kejujuran hati kita, apakah bujur-bujur kuat, nah itu akan bermanfaat. Walaupun secara fisik dia belum keluar dari kemaksiatan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, demikian berlaku untuk seluruh maksiat yang mana kita belum bisa lepas pada saat itu. Cita-cita yang kuat di dalam hati bahwa bila mana sudah dia bisa keluar dari maksiat, dia akan secepatnya keluar daripada maksiat ini. Itu sudah menunjukkan tikadnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut diri daripada kemaksiatan itu. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Ghazali rahimahullah, wa kama takhazta adh-dhamba wal 'auda ilaihi hirfatan fattakhidh at-taubata wal 'audata ilaiha hirfatan. Sebagaimana engkau menjadikan dosa dan kembali kepada dosa itu sebagai pekerjaan, sebagaimana engkau menjadikan dosa dan kembali kepada dosa sebagai pekerjaan, jam 8 berbuat dosa, jam 9 berbuat dosa, jam 10 berbuat dosa lagi, jadi pekerjaan dosa. Fattakhidit taubata wal 'audata ilaiha hirfatan, maka jadikanlah tubat dan kembali kepada tubat sebagai pekerjaan pula. Artinya kalau kita pekerjaan suka berbuat dosa, imbangi dengan pekerjaan suka berbuat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kepada Allah, berbuat dosa lagi, tobat lagi, berbuat dosa lagi, tobat lagi. Nah, itu Allah suka dengan perilaku yang demikian. Yang Allah tidak suka orang yang melakukan dosa tapi tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah. Suka berbuat dosa tapi tidak suka tobat kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan demikian nampak kepada kita tentang nama Allah At-Tawwab yang maha menerima tobat. Nampaklah nama Allah Al-Ghaffar yang maha pengampun, Al-Ghafur yang maha pengampun. Itu dengan demikian. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-146 insyaallah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم